Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Palevi, mahasiswa dari Universitas Muji Waluyo. Akan memperkenalkan program studi D4 Akuntansi Perpajakan. D4 Akuntansi Perpajakan berdiri sejak 28 Desember tahun 2018 di bawah Fakultas Ekonomi, Hukum, dan Humaniora. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Sukmo dari program studi D4 Akuntansi Perpajakan. Di D4 Akuntansi Perpajakan ini memiliki beberapa fasilitas, yaitu ruang kelas, ruang perpustakaan, lab komputer, dan lab akuntansi perpajakan yang modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Dwi Satria dari Prodi D4 Akuntansi Perpajakan. Berikut wawancara bersama dosen pengajar D4 Akuntansi Perpajakan. Simak video berikut ini. Baik, sekarang saya bersama dengan salah satu dosen pengajar di program studi D4 Akuntansi Perpajakan. Ya, perkenalkan, nama saya Ade Raditya Tantra, salah satu dosen di D4 Akuntansi Perpajakan. Untuk semester ini mungkin ingin saya jelaskan juga mengajar di pengantar manajemen, terus hukum bisnis, terus bank dan lembaga keuangan atau akuntansi sektor publik, SIA, dan kepabeanan dan pendidikan. Baik, saya akan memberikan penjelasan sedikit Pak. Iya. Apakah yang dimaksud dengan manajemen itu, dan apa jika itu diterapkan oleh mahasiswa di dalam dan di luar kampus? Manajemen sendiri adalah kemampuan bagaimana seseorang itu dapat mengatur suatu organisasi, entah suatu kelompok, yang dimana hal ini sangat penting nantinya di dalam kehidupan nantinya kepada mahasiswa. Entah mahasiswa nanti bisa memanajemen dirinya sendiri ataupun manajemen kelompok, timnya, organisasinya, pekerjaannya, atau usahanya, yang nantinya ke depan juga akan memberikan skill yang lebih pada masyarakat, bagaimana dia mengatur sesuatu, terus membuat planning pekerjaan, membuat planning usaha, seperti itu. Itulah presentasi singkat dari kami. Satu pertanyaan lagi Pak, satu kata Ya. untuk Universitas Muji Waluyo. Mungkin lebih meningkatkan pelayanan, meningkatkan kinerja, dan juga meningkatkan citra. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Baik, sekarang saya sudah bersama dengan dosen pengajar sekaligus kaprodi di program studi D4 Akuntansi Perpajakan. Oke, perkenalkan, nama saya Ibu Fitri Dwi Jayanti. Kebetulan saya kaprodi di D4 Akuntansi Perpajakan, Fakultas Ekonomi, Hukum, dan Humaniora Universitas Muji Waluyo. Untuk di semester kali ini, GASAL, saya mengampu mata kuliah akuntansi manajemen. Jadi, akuntansi manajemen itu teman-teman nanti bisa belajar mengenai penyusunan anggaran, pengelolaan keuangannya. Nantinya di perusahaan itu akan melihat efisiensi biaya nantinya yang akan dianggarkan seperti apa, seperti itu. Jadi lebih dia itu memanage anggarannya seperti itu. Mungkin intinya itu. Kemudian juga saya mengajar pengantar ekonomi, kebetulan di semester 1. Itu teman-teman juga belajar tentang dasar-dasar ilmu ekonomi, perbedaan mengenai makro mikro, kemudian jenis-jenis pasar di
ekonomi itu apa, seperti halnya monopoli, oligopoli, dan lain-lain. Kemudian juga di semester 7 saya mengajar tentang kepabeanan dan cukai. Seperti halayak umum bahwa tentang dunia pabean dan cukai itu juga nantinya teman-teman belajar tentang peraturan perundang-undangan yang terbaru. Aturannya seperti apa. Gambaran teknisnya seperti itu sih, secara umum seperti itu. Oke. Kemudian satu pertanyaan lagi, Oh. bagaimana sih prospek kerja yang diterima oleh para mahasiswa lulusan dari program studi? Oke, prospek kerja khususnya di program studi akuntansi perpajakan, secara umum kan banyak ya, perusahaan itu pasti membutuhkan seorang akuntan. Bisa akuntan internal, bisa apalagi ini prodinya perpajakan. Teman-teman nanti sangat luas sekali karena perusahaan itu pasti membutuhkan akuntan dan bagian perpajakan ya. Tidak hanya itu, juga yang sudah dipelajari di perkuliahan, misalkan kayak tadi yang saya sampaikan akuntansi manajemen, itu juga nantinya akan mempelajari atau menghitung bagaimana anggaran nanti di perusahaan, menyiapkan anggaran di perusahaan. Jadi sebetulnya sangat luas sekali ranahnya teman-teman nanti di pekerjaan di luar nanti bisa banyak. Fokusnya bisa banyak, bisa di akuntan, perpajakan, bisa di audit atau di KAP, bisa di pemerintahan, bisa di perbankan, luas mas, sangat luas. Baik Bu, terima kasih Oke. atas pemaparannya. Satu pertanyaan lagi, Ya, satu kata untuk Universitas Negeri. semoga tambah maju, tambah berkembang, tambah bisa mencapai visi sesuai visinya. Baik, di samping saya adalah salah satu dosen pengajar yang berada di program studi di Akuntansi Perpajakan. Boleh memperkenalkan diri? Oke, nama saya Bambang Matindarto. Saya mengampu mata kuliah pengantar akuntansi 1 di program studi di mata akuntansi perpajakan Universitas Negeri. Baik, Bapak. Saya akan mengajukan sebuah pertanyaan. Apakah yang dimaksud dengan akuntansi itu dan bagaimana jika mahasiswa menerapkannya itu di dalam dan di luar kampus? Ya, terima kasih Mas Haji. Jadi akuntansi yang ada di program studi akuntansi perpajakan Universitas ini kita belajar dan memahami serta bisa menerapkan nanti akuntansi itu seperti apa. Akuntansi adalah sebuah ilmu bagaimana kita bisa memahami sebuah transaksi atau siklus akuntansi. Bagaimana jika kita adanya transaksi tersebut kita konversi menjadi laporan keuangan dan melakukan analisa apakah laporan keuangan tersebut memberikan informasi yang layak atau tidaknya. Seperti itu Mas. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana prospek kerja ke depan bagi mahasiswa yang mengampu di mata kuliah akuntansi? Ya, prospek kerja di pengantar untuk mata kuliah pengantar akuntansi 1 ini sangat luas ya. Di mana Kabupaten Semarang ini merupakan salah satu kawasan industri. Akuntansi ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan dari skala kecil, menengah maupun skala besar. Apalagi yang skala itu ya skala internasional dan juga yang sudah listing di Bursa Efek pasti membutuhkan akuntansi sebagai sebuah sarana pencatatan aset mereka dan juga sebagaimana memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Satu pertanyaan lagi, Ya. satu kata untuk Universitas Negeri. Satu kata untuk Nuduwaluyo. Nuduwaluyo maju. Baik, sekarang saya sudah bersama salah satu dosen pengajar di program studi di Akuntansi Perpajakan. Ya, nama saya Dewi Aryani. Saya mengampu mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis, juga Manajemen Keuangan dan mata kuliah PPN. Baik Bu, saya ingin izin bertanya, bagaimana kaitannya penerapan matematika di dalam kehidupan mahasiswa di luar dan di dalam kampus? Ya, kalau penerapannya ini khususnya berarti untuk di bisnis dan ekonomi ya. Jadi dari mata kuliah ini mahasiswa nanti bisa menghitung biaya produksi, kemudian
di dalam ekonomi ya, bisa mengetahui bagaimana kondisi barang terkait dengan elastisitas permintaan, kemudian juga bisa mengetahui ya, atau menghitung penghasilan maksimum ya, atau biaya minimal. Itu untuk matematika ekonomi dan bisnis. Untuk manajemen keuangan itu sangat bermanfaat sekali nanti saat mahasiswa sudah di lapangan ya, atau di industri atau di perusahaan, itu mahasiswa dapat menghitung atau membandingkan ya antara modal kerja yang satu dengan lainnya. Misalnya modal kerja yang diperoleh dari utang bank, dari saham, kemudian dari obligasi, itu nanti bisa membandingkan biayanya yang paling rendah itu yang mana, nanti itu yang bisa diambil untuk perusahaan, sehingga perusahaan memperoleh modal dengan biaya yang kecil gitu. Untuk pertanyaan lagi Bu, satu kata untuk Universitas Negeri khususnya program studi D4 Akuntansi Perpajakan. D4 Akuntansi Perpajakan maju dan sukses. Baik teman-teman, sekarang saya sudah bersama dengan salah satu dosen pengajar di program studi D4 Akuntansi Perpajakan, yaitu Bapak Gustiono yang mengampu program studi Perpajakan dan Teknik Informatika. Akan menjabarkan gambaran umum gimana sih program D4 Akuntansi Perpajakan itu di Universitas Negeri ini. Oke, terima kasih. Saya akan berikan gambaran umum tentang program studi akuntansi perpajakan. Mulai dari kompetensi yang nanti dihasilkan lulusannya. Yang pertama, membekali lulusannya terkait dengan kemampuan selain hard skill, juga soft skill di bidang akuntansi dan perpajakan. Dalam hal ini, kompetensi utama adalah tentang sistem informasi akuntansi dan sistem informasi perpajakan, sehingga akan menambah kualifikasi di bidang perpajakan dan akuntansi yang selalu dibutuhkan oleh perusahaan. Menyediakan tenaga-tenaga yang terampil di bidang akuntansi, di bidang perpajakan yang berbasis sistem informasi. Kemudian fasilitas yang ada di program studi akuntansi perpajakan, mulai dari lab komputer, lab perpajakan, lab akuntansi, baik akuntansi secara konvensional maupun akuntansi berbasis sistem. Kemudian profil lulusan, nanti Anda mau kemana setelah lulus dari akuntansi perpajakan. Yang pertama, Anda bisa di perusahaan-perusahaan, jelas semua perusahaan butuh. Bidangnya apa? Ya jelas bidang accounting, bidang perpajakan. Anda juga bisa menjadi tenaga pendidik di bidang akuntansi, di bidang perpajakan. Anda juga nanti bisa berwirausaha. Wirausaha kalau Anda jelas menguasai akuntansi dan menguasai perpajakan, jelas akan berfungsi. Sedangkan prestasi yang dihasilkan di akuntansi perpajakan apa? Ini telah dikembangkan sistem informasi, manajemen akuntansi, keuangan yang sudah dipakai di BUMDes. Ini sudah 2 tahun ini. Kemudian nanti mahasiswanya juga dibekali selain akuntansi perpajakan TI, dalam hal ini yang selalu dibutuhkan, mahasiswanya diberikan pembelajaran di luar prodi, yaitu magang selama 1 tahun. Jadi selain kompetensi hard skillnya di bidang akuntansi, perpajakan dan lainnya, juga soft skill di luar kampus, entah itu di industri, entah itu di instansi lain di bidang keuangan. Sedangkan hasil karya yang telah dihasilkan oleh dosen-dosen di prodi akuntansi perpajakan, mulai dari buku-buku yang sudah ber-ISBN, ada pengantar akuntansi 1, pengantar akuntansi 2, akuntansi keuangan menengah, dan juga sistem informasi akuntansi dan juga sistem informasi penjualan. Ayo
teman-teman dari lulusan SMA, SMK, MA maupun kejar paket C siap bergabung dengan prodi akuntansi perpajakan, di mana akuntansi perpajakan adalah satu-satunya program studi di Jawa Tengah yang untuk perguruan tinggi swasta selain Undip, dan juga sudah bekerja sama dengan industri, bekerja sama dengan perguruan tinggi lain yang berbasis akuntansi. Nah, contohnya ini Mas siapa Mas? Mas Haji, Haji ini dari SMA Negeri 1 Sumber Rembang ya. Kabupaten Sumbar. Nah, sudah masuk di prodi akuntansi perpajakan. Ayo mari bergabung. Terima kasih. Baik, itu tadi wawancara bersama Bapak Ibu dosen pengajar D4 Akuntansi Perpajakan, dan berikut ini merupakan visi misi dari D4 Akuntansi Perpajakan. Sekian video dari kami. Apabila kami ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.